Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dosen Amiruddin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dosen karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan persoalan pendidikan di Indonesia sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Hidjatul Homsia, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Lokal saya PAI 4B, NIM saya 2019 1513468. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai seputar pendidikan Islam di Indonesia sekarang ini. Langsung saja. Di sini ada penjelasan tentang fakta pendidikan di Indonesia, bahwa murid di Indonesia sekarang ini belum mampu untuk mewujudkan cita-cita yang telah diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tujuan pendidikan nasional kita. Adapun persoalannya adalah yang pertama, apa masalah pendidik Islam pada saat ini dan bagaimana solusinya. Ada beberapa permasalahan yang sering terjadi pada guru pendidikan agama Islam. Paling tidak ada 5 permasalahan yang sering dihadapi guru pendidikan agama Islam. Yang pertama, penguasaan materi keilmuannya rendah, terutama pada guru PAI SMP, SMA. Tapi kalau SD mungkin tidak terlalu bermasalah karena materinya masih relatif gampang dan tidak terlalu berat. Sebenarnya yang terpenting pada saat menyampaikan materi adalah bagaimana seorang guru mampu memberikan penjelasan dengan mengambil pelajaran dari materi yang disampaikan kepada siswa. Kedua, guru sekarang ini lebih menekankan pada ilmu. Hendaknya seorang guru tidak hanya menekankan pada ilmunya saja, tapi juga pada nilai keterampilan yang tertanam pada sikap atau perilaku siswa. Karena siswa sekarang ini kebanyakan mereka pada kurang percaya diri. Mereka kurang punya semangat dan tidak tahu untuk menjadi apa. Jadi, tugas seorang gurulah untuk menanamkan sikap rasa percaya diri bagi anak didiknya. Lalu yang ketiga, kebanyakan guru pendidikan agama Islam sekarang ini mereka lemah dalam penggunaan ICT, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Lalu yang keempat, penguasaan metode pembelajaran. Kebanyakan guru pendidikan agama Islam sekarang ini mereka kurang dalam penguasaan metode pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah kurangnya penguasaan terhadap keterampilan penilaian pembelajaran. Sampai hari ini masih ada guru pendidikan agama Islam yang belum terlalu paham terkait penilaian pembelajaran yang dilakukan. Padahal penilaian merupakan bagian yang penting dalam pembelajaran. Lalu bagaimana dengan solusinya? Solusi yang pertama adalah melakukan kontrol terhadap kemajuan teknologi. Seorang guru pendidikan agama Islam hendaknya
menyesuaikan kemajuan teknologi sekarang ini. Mereka tidak bisa menolak perubahan zaman ataupun teknologi sekarang ini. Lalu yang kedua, memperhatikan dan mengamati perilaku peserta didik. Yang ketiga, menjalin komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Dan yang keempat, memberikan motivasi. Memberikan motivasi inilah yang sangat penting agar peserta didik mempunyai semangat dan tujuan untuk belajar. Dan yang kelima, menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti pada hari raya Idul Adha, pada hari raya Kurban ataupun Isra Miraj dan Maulid Nabi. Dan yang terakhir, memberikan teladan yang baik. Hendaknya seorang guru dia mempunyai sikap atau perilaku yang baik karena bisa menjadi contoh bagi peserta didik. Lalu soal yang kedua, ada apa dengan peserta didik Islam saat ini dan bagaimana solusinya? Peserta didik sekarang ini menurut saya mereka banyak berbagai perilaku negatif seperti suka mengganggu teman, malas belajar, berkelahi dengan teman, tidak mengerjakan tugas, dan lain-lain. Dan satu lagi, kebanyakan peserta didik Islam sekarang ini mereka kurang berani ataupun takut untuk bertanya. Bagaimana solusinya? Pertama, guru berupaya memelihara karakter yang menyenangkan dan membekali diri dengan metode pembelajaran menarik, sehingga para siswa tertarik dengan materi pelajaran yang diterima. Kedua, keluarga berperan besar dalam membentuk perilaku siswa. Maka, keluarga khususnya kedua orang tua perlu mendampingi putra-putrinya di rumah. Ketiga, sekolah perlu memiliki fasilitas memadai sehingga para siswa dapat belajar dengan baik dan terhindar dari perilaku negatif. Langsung saja, persoalan yang ketiga adalah apa kekurangan dan kelebihan kurikulum pendidikan Islam selama ini dan bagaimana solusinya? Kelebihannya adalah menghasilkan muslim yang berilmu, beriman, berketerampilan, beramal soleh, dan berakhlak mulia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara. Jadi solusinya adalah yang pertama, pendekatan kognitif, yaitu sasaran pengisian otak seperti menghafal sampai yang analisis. Lalu yang kedua, mengisi hati, melahirkan sikap positif. Sasarannya menumbuhkan kecintaan kepada kebaikan dan membenci kejahatan. Dan yang ketiga, perbuatan. Timbul keinginan untuk melakukan yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Langsung saja persoalan yang keempat. Ada apa dengan sarana dan prasarana pendidikan Islam saat ini dan bagaimana pula solusinya?
Sekarang ini kita banyak menyaksikan adanya pembangunan sarana belajar yang kelihatannya kurang direncanakan dengan baik. Mungkin saja sebabnya adalah belum dikuasainya teori-teori baru tentang itu. Kendala yang sudah jelas dan seringkali ditemukan ialah kurangnya biaya. Bagaimana solusinya? Dengan adanya ketersediaan dana tersebut, maka pemerintah pun dapat menyelesaikan permasalahan aksesibilitas pendidikan dengan memberikan pendidikan gratis kepada seluruh masyarakat usia sekolah dan siapapun yang belum bersekolah, baik untuk tingkat pendidikan dasar seperti SD dan SMP maupun menengah. Bahkan harus pula berlanjut pada jenjang perguruan tinggi. Merekrut jumlah tenaga pendidik sesuai kebutuhan di lapangan disertai dengan adanya jaminan kesejahteraan dan penghargaan untuk mereka. Lalu persoalan yang kelima adalah mengapa lembaga pendidikan Islam misalnya MIN, MTS, MAN kurang diminati oleh para pelajar Islam? Mereka lebih banyak memilih sekolah di SD, SMP, dan SMA. Menurut saya, karena semakin berkembangnya teknologi dan semakin majunya zaman globalisasi, dengan begitu mereka beranggapan bahwa pentingnya sekali untuk belajar ilmu selain ilmu agama seperti ilmu sains dan ilmu politik, sehingga mereka pun menomorduakan ilmu agama. Dan bagaimana solusinya agar mereka lebih tertarik atau berminat dalam mempelajari ilmu agama? Yang pertama adalah membuat seragam sekolah yang keren ataupun unik. Sekolah bisa mendesain seragam khusus yang punya ciri khas kuat, entah itu desain atau warnanya. 2. Membentuk suatu ciri khas positif. Karena ciri khas yang bisa menjadi karena harus ada suatu ciri khas positif yang diunggulkan, ciri khas yang bisa menjadi identitas membanggakan. 3. Mengejar prestasi. 4. Dokumentasi dan publikasi menarik. Dokumentasi visual harus diseleksi sedemikian rupa dengan standar yang baik, karena dokumentasi yang baik akan menjadi materi promosi yang baik pula. Pemanfaatan teknologi. Pembuatan website tidak bisa sembarangan. Website harus dimiliki user interface yang menarik dan mudah difahami. Website juga akan menjadi pusat informasi, jadi semua informasi yang butuh diketahui oleh publik harus tersaji dengan baik. Lalu yang keenam, membuat slogan. Dan yang terakhir adalah menciptakan alumni yang memiliki value atau alumni yang bernilai. Karena masyarakat sekarang ini lebih terpukau pada institusi pendidikan yang alumninya terkenal dengan berbagai kapasitas, prestasi, dan pencapaiannya. Kita lanjut, persoalan yang selanjutnya adalah lingkungan atau masyarakat merupakan komponen yang sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan Islam, khususnya terhadap peserta didik, baik itu positif ataupun negatif. Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan masyarakat dan jelaskan pula apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam. Masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang terus-menerus antar individu. Strategi pelibatan masyarakat dalam kegiatan pendidikan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu keterlibatan secara individual seperti membuka kesempatan dan konsultasi seluas-luasnya bagi orang tua peserta didik untuk datang ke sekolah atau
madrasah. 2. Keterlibatan secara organisatoris, yaitu keterlibatan melalui komite sekolah atau madrasah, organisasi alumni, dunia usaha atau kerja, dan melalui hubungan dengan instansi lain. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa bentuk keterlibatan masyarakat secara organisatoris, misalnya untuk kegiatan pembangunan fisik, orang tua peserta didik yang arsitektur diminta bantuannya membuat desain bangunan, pemusik, pelukis, dramawan, dan olahragawan, hukum dan tata tertib, dan profesi lain yang mendukung kemajuan lembaga pendidikan. Dan kita lanjut lagi, persoalan selanjutnya adalah pengertian lifelong education dan bagaimana pandangan Islam tentang lifelong education, dan sejauh mana urgensi lifelong education untuk menciptakan civil society, yaitu masyarakat madani, dan apa usaha konkret yang akan saya lakukan ke depan untuk mengimplementasikan serta membudayakan lifelong education di lingkungan tempat tinggal saya. Lifelong education itu adalah pendidikan seumur hidup. Bukan berarti suatu sistem pendidikan yang berstruktur, melainkan suatu prinsip yang menjadi dasar dan menjiwai seluruh organisasi sistem pendidikan yang ada. Dalam kenyataan hidup, dari dahulu sudah dapat dilihat bahwa hakikatnya orang belajar seumur hidup meskipun dengan cara yang berbeda dan melalui proses yang tidak sama. Pendidikan sepanjang hayat ini menyatakan bahwa pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlanjut sepanjang hidupnya. Pendidikan sepanjang hayat menjadi semakin tinggi urgensinya. Pada saat ini mereka manusia terus-menerus menyesuaikan diri supaya dapat tetap hidup secara wajar dalam lingkungan masyarakat yang selalu berubah. Bagaimana pandangan Islam tentang lifelong education? Pandangan Islam dalam pandangan Islam sesungguhnya lifelong education ini tidak dimulai dari sejak kelahiran, tetapi sebelum proses pernikahan sudah ada pendidikan di dalamnya. Lalu yang selanjutnya adalah sejauh mana urgensi lifelong education untuk menciptakan civil society, yaitu masyarakat madani. Masyarakat madani di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Kebudayaan, adat istiadat, pandangan hidup, kebiasaan, rasa senasib sepenanggungan, cita-cita dan hasrat bersama sebagai warga dan sebagai bangsa tidak mungkin lepas dari lingkungan serta sejarahnya. Lingkungan dan akar sejarah kita, warga dan bangsa Indonesia sudah diketahui, baik kekurangan maupun kelemahan, juga diketahui kelebihan dan keunggulannya. Lalu, apa usaha konkret yang akan saya lakukan ke depan untuk mengimplementasikan serta membudayakan lifelong education di lingkungan tempat tinggal saya? Mungkin saya akan memberikan kecakapan membaca, menulis, menghitung yang fungsional bagi anak didik. Jadi dengan masuknya konsep pendidikan seumur hidup ini di dalam program pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kecakapan membaca, menulis, dan menghitung bagi peserta didik. Lalu kita lanjut persoalan yang selanjutnya mengenai Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Di sini saya diperintahkan untuk menjelaskan tentang ciri khas konsep pendidikan NU dan Muhammadiyah. Pendidikan NU mempunyai dua ciri esensial. Satu, berdikari. Dua, memasyarakat. Artinya dihidupi oleh masyarakat. Madrasah atau pesantren itu didirikan oleh masyarakat dan dibiayai sendiri oleh masyarakat. Sedangkan pendidikan Muhammadiyah mempunyai misi, usaha, paham agama, serta nilai-nilai ideal yang selama ini menjadi ciri khas menjadi sibegah penting dalam menyelenggarakan pendidikan Muhammadiyah. Lalu yang selanjutnya tentang kontribusi NU dan Muhammadiyah terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Kontribusi NU terhadap pendidikan Islam di Indonesia adalah pengajaran tradisi-tradisi Nahdlatul Ulama yang diajarkan seperti Yasinan, Istighosah, pengajian kitab kuning, musyaraah, hujah aswajah, dan tadarus Al-Quran, yang masing-masing kegiatan tersebut dilaksanakan dengan aktif dalam mendukung perkembangan pendidikan agama Islam dengan pengajaran yang lebih terarah dan terorganisir. Kontribusi pendidikan Muhammadiyah terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah memperteguh iman, menggembirakan dan memperkuat ibadah, serta mempertinggi akhlak. 2. Mempergiat dan memperdalam penyelidikan ilmu agama Islam untuk mendapatkan kemurniannya. 3. Memajukan dan memperbarui pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, serta memperluas ilmu pengetahuan menurut tuntunan Islam, dan lain-lain. Lalu, letak persamaan dan perbedaan NU dan Muhammadiyah. Persamaannya adalah Nahdlatul Ulama bersifat non-politik dan bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, dan budaya. Sedangkan Muhammadiyah didirikan oleh Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Persamaan antara NU dengan Muhammadiyah yakni bergerak dalam bidang sosial dan politik. NU dan Muhammadiyah tidak bergerak dalam politik praktis. Perbedaan NU dan Muhammadiyah adalah NU dikenal dengan toleransinya terhadap tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Sementara Muhammadiyah dikenal dengan istilah pemurnian Islam dan gebrakannya dalam dunia pendidikan. Dua organisasi ini dianggap sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah bagaimana sikap saya terhadap kedua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini. Dua organisasi keagamaan terbesar dan dapat dikatakan mewakili pandangan umat Islam di Indonesia. Muhammadiyah berpaham modernis dan NU berpaham tradisionalis. Muhammadiyah menyelogankan tajdid, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan NU menyelogankan aswaja, mengikuti mazhab. Keduanya adalah penganut Islam ortodoks. Keduanya merupakan organisasi keagamaan sangat mapan yang tidak lekang diterpa zaman. Saya sebagai mahasiswa Indonesia sangat bangga dan sangat bersyukur mempunyai NU dan Muhammadiyah. Ya, itulah tadi beberapa persoalan pendidikan yang ada di Indonesia yang sudah saya presentasikan. Sekian presentasi dari saya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak dosen Amiruddin MPDI karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan mengenai pendidikan di Indonesia sekarang ini.
karena sehingga bisa menambah wawasan saya. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.